Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Jovit yang akan mempresentasikan final project presentation dari kelompok kami. Ini untuk anggota tim kami, ada Revan sebagai data analis, Sultan sebagai dokumen, Muhammad Habib sebagai product designer, Errol Muhammad sebagai marketing, dan Jovan Rizky Septanu sebagai developer. Mungkin dari aplikasi Jovit ini, kami juga memiliki beberapa background kenapa kami membuat aplikasi ini. Pertama, pengangguran yang semakin banyak. Indonesia kesulitan yang menyerap arus masuk pencari kerja yang besar setiap tahunnya, yang menyebabkan persaingannya itu yang sangat ketat. Kedua, ada banyak sekali fresh graduate yang memiliki ketidaksesuaian skill. Lulusan baru seringkali memiliki gelar akademik yang tidak sesuai dengan kebutuhan industri saat ini. Kemudian banyak yang kebingungan arah. 35% mahasiswa bingung tentang jalur karir mereka selalu itu harus kemana. Maka dari itu kami sendiri membuat project yaitu JobFit. Dari permasalahan tersebut, kami menghadirkan JobFit sebagai solusi. JobFit adalah platform perencanaan karir yang bersifat proaktif, bukan sekedar portal lowongan pekerjaan. Berbeda dengan platform konvensional yang hanya menampilkan daftar pekerjaan, JobFit membantu pengguna memahami kecocokan antara keterampilan yang mereka miliki dengan kebutuhan nyata industri. Melalui JobFit, pengguna tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga diarahkan pada jalur karir yang paling relevan dan realistis berdasarkan profil dan skill mereka. Terdapat 3 fitur utama dalam JobFit. Yang pertama itu ada profil manajemen, di mana pengguna membangun profil karir yang terstruktur, mencakup pengalaman, minat, dan keterampilan. Yang kedua itu ada skill match, yaitu fitur inti yang mencocokkan skill pengguna dengan kebutuhan industri dan posisi kerja yang tersedia. Dan yang ketiga itu ada job discovery, yang menyajikan rekomendasi lowongan pekerjaan secara personal dan relevan, bukan secara acak. Dengan bentuk kata ini, JobFit bertujuan mengurangi mismatch antara lulusan dan dunia kerja, sekaligus membantu pengguna mengambil keputusan karir yang lebih tepat. Selanjutnya, kami melihat potensi pasar dari JobFit. Untuk total addressable market, JobFit memasarkan angkatan kerja muda di Indonesia usia 20 hingga 34 tahun. Berdasarkan data BPS, jumlahnya mencapai lebih dari 50 juta orang. Ini menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap perencanaan dan pengembangan karir memiliki pasar yang sangat besar. Kemudian pada serviceable available market, kami mempersempit fokus ke segmen yang paling relevan. Setiap tahun, terdapat sekitar 1,8 juta lulusan baru di Indonesia. Selain itu, berbagai survei platform rekrutmen menunjukkan bahwa lebih dari 60% profesional muda mempertimbangkan untuk pindah pekerjaan atau beralih karir dalam 1 hingga 2 tahun ke depan. Kondisi ini menciptakan pasar yang aktif, yaitu individu yang tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga membutuhkan panduan karir yang jelas dan berbasis data. Inilah pasar yang secara realistis dapat dilayani oleh JobFit dalam tahap awal pengembangan. Oke, masuk ke analisis kompetitor. Di sini terdiri dari 3 kategori utama, yaitu portal lowongan kerja seperti LinkedIn, Glints, dan Jobstreet. Ini memiliki kekurangan berupa sifatnya yang reaktif. User perlu sudah mengetahui pekerjaan yang diinginkan dan belum ada peta jalan yang jelas. Keunggulan dari pendekatan JobFit ini adalah proaktif dan strategis, karena kami nih memetakan jalur karir sehingga pengguna bisa mulai mencari dengan arah yang jelas. Yang kedua, ada bootcamp seperti Revoyu, Binar, dan Rakamin. Menghadapi masalah biaya tinggi dan risiko investasi besar pada bidang yang belum teruji bagi pengguna. Keunggulan JobFit terletak pada validasi kesesuaian karir. Kami memverifikasi kesiapan karir sebelum memutuskan mengikuti kursus yang mahal. Yang ketiga, pemandu karir berupa konsultan pribadi yang cenderung mahal dan tidak terseleksi sehingga hanya bisa diakses oleh orang beruntung. Untuk JobFit ini akses yang kami mengunggulkan akses yang merata dengan panduan berbasis AI yang tersedia 24 jam untuk setiap pengguna. Inisiatif kami adalah menyediakan peta karir yang jelas, melakukan validasi kesiapan karir sebelum investasi, serta memberikan akses panduan karir 24 jam untuk semua user. Baik, pada revenue stream, kami sendiri di JobFit menerapkan strategi free to use untuk pengguna agar akuisisi pengguna bisa tumbuh cepat tanpa hambatan biaya. Walaupun kita gratis, JobFit tetap memiliki model bisnis yang berkelanjutan melalui diversifikasi revenue stream. Pendapatan utama kami berasal dari affiliate commission sebesar 50%. Setiap kali pengguna mendaftar kursus pada edtech berdasarkan rekomendasi dari Future Skill Gap Analysis,
JobFit memperoleh komisi itu sendiri. Model ini kami rasa efektif karena menyasar pengguna dengan kebutuhan belajar yang jelas dan intensi tinggi. Sebesar 30% pendapatan berasal dari in-app advertising, yakni monetasi trafik pengguna melalui iklan tanpa membebankan biaya langganan. Sisanya untuk yang 20% berasal dari B2B, sponsor listing, di mana perusahaan dapat memprioritaskan tampilan lowongan agar lebih menonjol dan meningkatkan kandidat yang relevan untuknya. Dengan kombinasi ini, kami rasa JobFit memiliki model pendapatan yang seimbang, scalable, dan berorientasi pada pertumbuhan jangka panjang. Ini adalah tampilan dari product roadmap atau tahapan dari pengembangan aplikasi kami. Yang bulan pertama adalah tahap planning dan desain, di mana aktivitasnya terdiri dari riset pasar, validasi persona, perancangan UI UX, dan juga desain database. Output yang diharapkan adalah dokumen PRD, high fidelity prototype menggunakan Figma, dan juga skema database. Untuk bulan kedua sampai keempat, itu merupakan tahap development atau aktivitas inti, di mana yang terdiri dari pengembangan back-end, front-end dengan Android, dan integrasi algoritma skill match. Output yang diharapkan adalah aplikasi versi alpha atau MVP dan dokumentasi API. Bulan kelima atau testing, aktivitasnya adalah usability testing dengan menggunakan Maze, lalu QA atau bug fixing, dan validasi akurasi algoritma. Output yang diharapkan adalah laporan dari usability dan aplikasi versi beta atau versi aplikasi yang lebih stabil. Bulan ke-6 yaitu tahap launch dan growth. Aktivitasnya adalah perilisan aplikasi ke Play Store, kampanye marketing, dan monitoring metrik kesuksesan. Outputnya adalah aplikasi live di Play Store dan juga data dari pengguna awal. Oke, selanjutnya adalah sukses metrics dengan menggunakan AARRR framework. Yang pertama adalah acquisition. Target kami adalah mencapai 1000 plus total download di bulan pertama. Untuk menjaga efisiensi, kami menargetkan customer acquisition cost di bawah 5.000 per user. Nah, strategi akuisisi ini difokuskan pada channel berbiaya rendah seperti contohnya sosial media, komunitas, dan juga referral awal. Kedua adalah fase activation. Kesuksesan awal diukur dari profile completion rate user di atas 70%. Nah, selain itu, user harus bisa mendapatkan rekomendasi pertama dalam waktu kurang dari 2 menit, sehingga value produk langsung terasa sejak pertama kali digunakan. Ketiga adalah retention, di mana kami menargetkan daily active user lebih dari 20% dari total instalasi. Indikator retensi lainnya adalah user membuka aplikasi ini minimal 3 kali dalam seminggu, yang menunjukkan kebiasaan pengguna yang konsisten. Keempat adalah revenue, yaitu model monetisasi berasal dari iklan dan komisi afiliasi. Dan target untuk conversion rate-nya adalah di atas 2%, sehingga monetisasi tetap relevan tanpa mengganggu pengalaman pengguna. Yang terakhir adalah referral, di mana kami menargetkan key factor lebih dari 1, di mana artinya adalah setiap user aktif dapat mengajak lebih dari 1 user baru, sehingga pertumbuhan bisa terjadi secara organik atau original dan berkelanjutan. Sekian pemaparan presentasi proyek akhir kami dari kelompok JobFit. Untuk segala kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.